Selamat datang di podcast Halusi Nation. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Oke. Kali ini gue ambil alih podcast. Kenalan dulu J lu. Udah ambil alih aja, kenalan dulu dong siapa udah nggak pernah muncul di podcast. Nggak penting. Yang penting gue mau bahas nih sekarang lagi hits banget. Langsung nih kita bahas misteri kematian Kalideres. Langsung nih ya. Lu nggak mau kenalan dulu nih? Lo tau nggak misteri Kalideres itu dulu zaman gue kecil gue suka nonton misteri Gunung Berapi. Tahu nggak malampir ya? Nah itu Farida Pasha selalu masuk ke mimpi gua. Asik, mengganggu. Terkenal banget soalnya zaman dulu ya. Ya paling gua kenalan dulu. Gua dulu nama gua Joje sampai sekarang Joje. Udah, sekarang Joje nih salah satu pendiri Hallucination. Ya gitu. Baru muncul tapi sekarang nggak tahu kenapa nih dulu dia nggak mau muncul. Satu juga gue mau lihat perkembangan teman-teman gue masuk ke lo ya. Oh iya. Bobot apa enggak sih gitu. Gue lihat yang lain nih Dev gimana? Mana Refki gimana? Refki. Refki itu saudara gue. Ref lihat Ref Joje Ref sekarang podcast. Karena dia baru nikah. Baru nikah. Oke gimana aja? Kita mau ya lu lah yang tanya gue yang datang, udah gue yang modal, gue beli rokok, beli kopi anjing. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soal apa nih? Bukan pembunuhan sih ya. Tadi kan gue bilang Kalideres tentang satu keluarga yang tewas misterius di Kalideres. Oke. Apa sih yang lo udah tahu? Gue pengen tahu. Apa ya? Itu tuh. Nah gini kan, guys. Jadi yang gue tahu itu podcast nggak berkembang karena dia tidak pernah menguasai seorang keluarga, lagi sebuah keluarga tuh yang katanya mati misterius. Dia mati yang meninggal sama aja sih. mati misterius jumlahnya 4 orang. Tapi yang gue bingung katanya sih ya. Iya. Katanya tuh mati karena dia bukan orang Betawi anjir. Kira-kira mati gara-gara gak makan dan gak minum tuh. Iya maksud gue yang lo tahu tuh apa sih? Gue pengen tahu biar netizen tuh tahu. Oh yang dari gue dulu ya. Karena gue juga pengetahuan gue juga minim. Katanya sih teman gue ini pinter. Wow. Ya. Cemek right. Yang gue tahu itu lain dia katanya mati gak makan. Apa makan? Terus itu tapi gue bingung dia mati nggak makan. Mati nggak makan apa sih? Gue mau ngomong apa? Gue mati nggak makan. Udah gue aja deh. Apa tuh? Tolong. Jadi gini nih ya. Yang pendapat lu sendiri nih lokasi perumahan Kalideres. Ya. Iyalah. Di Kalideres. Dan penemuan mayat itu tanggal 11 bulan 10. Tanggal 11 Oktober. Iya. Ih, goblok. Orang November. Beritanya gue dapet bulan segitu, J. Ya udah biarin gue ikutin aja. Maaf ya. Anggota keluarganya ada 4 orang. Siapa aja yang lu tahu? Bapak ibu tuh ya kan, seorang tuanya sama 2 anak ya. 2 anak kan. Jadi orang tuanya. Iya. Bapak ibu terus kak iparnya dari orang. Jadi omnya. Oh, yang mati tuh omnya iya. Yang mati semuanya bego. Enggak maksudnya iya. Anaknya 1 sama omnya itu kan. Bukan dia. Lu pelajarin nggak sih? Maaf ya guys. Jadi nih gue ceritain ya.
Coba, Yang gue lihat beritanya itu ada satu keluarga, nih tinggalnya di daerah Kalideres. Terus dari 4 orang itu suami istri punya anak. Suami istri ini kalau nggak salah suaminya umur 70 tahun, terus istrinya umur sekitar 68 tahun, terus anaknya umur 42 tahun, terus ada punya pamannya. Pamannya. Ini pamannya. Jadi si yang 40 anaknya ini ngurusin lansia semua. Kalau gue lihat dari berita sih dia tinggal di Kalideres itu dari tahun 98. Oh, udah cukup lama juga. Lo udah pernah lihat belum rumahnya? Belum. Enggak, lo nggak ketahuan banget lo nggak pernah lihat beritanya. Terus ngapain lo bawa ini bego? Kok nggak pernah lihat beritanya? Oh, lihat beritanya apa lihat rumahnya nih? Kalau beritanya Kan dicuplikin. Tolong. Jadi rumahnya itu di Kalideres tuh pagarnya sampai ujung coy. Sampai atas kanopinya. Kenapa? Tertutup emang. Kenapa dia bikin tertutup? Kenapa nggak kayak teman-teman kita cuman 2 meter? Karena tahun 98 kan Rasa orang-orang bantai coy. biar aman gitu ya. Biar aman dari pembantaian ya. Gua rasa gitu. Lindungin diri sendiri. Tapi benar kan itu bukan hoax ya. Maksud gue itu emang ada sejarahnya, lo bisa lihat. Oke, jadi pertanyaannya kejadian 98 itu kenapa? Mungkin ya. Mungkin. Bukan mungkin, emang benar. Dan diduga mati karena Kelaparan kan? Kelaparan katanya. Gitu. Katanya kan begitu kan. Tapi yang gue bingungin, gue udah baca ya, maksudnya kok dia mati kelaparan? Tapi rumah segede gitu. Punya rumah. Iya, punya rumah mewah lagi, termasuk mewah lah ya, gede. Nah, kalau gue tanya sama lu, menurut lu lebih baik mati kelaparan apa kehausan? Gua ya mending nggak dua-duanya sih. Jadi kalau lu suruh milih, ada makanan, ada minuman, lu lebih baik mana? Oh, kalau gua minum. Kenapa? Nah, karena menurut gua tuh lebih susah nahan haus sih daripada nahan lapar. Exactly. Iya. Tapi emang ya katanya kalau bertahan hidup itu lebih baik kita minum daripada makan. Iya, betul. Karena kalau makan takutnya keselak nggak ada minum. Mati juga ya. Mati juga keselak. Mati keselak bukan mati kelaparan kalau kayak gitu. Mati keselak. Jadi lebih baik amannya minum dulu, banyak minum. Tapi kalau lo mau tahu jelas ya, lo tanya aja alo dokter ya kan. Karena gue bukan dokter, tapi gue cuma pakai logika gue. Nah, terus kerjaan nggak jelas, tapi rumah asetnya 3M. Wow. Gila. Aset keluarga. Jadi lo teman-teman yang punya aset 100M tapi lo nggak bisa makan, ngapain nih? Ngapain lo hidup anjing? Punya aset tapi lo nggak punya duit cash. Yang ada lo stres. Bingung mau diapain tuh aset ya? Stres, depresi, akhirnya mati. Ya pokoknya gitu. Tapi yang gue bingungin ini, dia katanya sempat punya kendaraan. Oh iya. Terus katanya dijual. Dijual apa? Iya dijual ya. Awalnya katanya kendaraannya itu hilang. Akhirnya polisi nyelidikin lagi bahwa kendaraan itu dijual sama saudaranya lain ya. Pamannya sejak bulan Januari kalau salah. Berarti udah dijual dulu tuh ya si kendaraan itu ya. Sebelum kejadian meninggal ini. Dia punya Brio kalau salah, Brio. Ya, Brio dijual di harga 100 jutaan tapi bulan Januari. Iya. Mungkin dia, maksud gua Januari ke November ini ya udah habis juga kali duitnya ya. Apa ya duitnya ya? Duitnya udah habis juga ya. Buat apa habisnya itu ya? Tapi yang gue mau tanya sama lu, kira-kira kan ini kan yang ditemukan adalah si kulitnya tuh udah nyatu sama mengecil ya, jadi ngecil, nggak ada dagingnya kan? Nggak ada makan. Iya. Terus akhirnya meninggalnya tuh diduga kelaparan itu kan jadinya juga. Diduga jadi kelaparan. Tapi yang bikin gue janggal nih ya. Soalnya baru ditemukan lagi bukti bahwa di kamar anaknya ada bungkus makanan itu kan, ada bungkus makanan, bekas makanan dan minuman. Nah ini nih. Bungkus itu gimmick juga mungkin bisa disetting. Mungkin endorsan mungkin.
Mungkin udah tahu. udah mati taruh tuh bungkus makanan. Iya, karena dia nggak punya makan, dia terima endorsan. Aku nggak tahu juga ya guys. Sampai astagfirullahaladzim. Ya, Endorsan. Aset 3M makan endorsan. iya, karena banyak juga ini apa ya? Yang gue lihat ya bahwa ada ini motifnya. Tapi sebelumnya itu nih keluarga ini memang terkenal tidak tertutup, nggak mau sosialisasi sama tetangga kan. Sampai buang sampah aja di belakang. Kenapa itu buang sampah di belakang? Gua nggak tahu, mungkin dia nggak mau kenalan juga sama pasukan orange ya kan? Karena tadi 98 itu makanya rumah itu dia nggak mau sosialisasi. 98 ke 2022 kayaknya peradaban udah berubah. Takutnya efek kan. Dia juga mungkin anaknya juga udah lihat Elon Musk anjing. Kayaknya udah banyak perubahan. Mungkin ada trauma sih ya. Nah, tapi kata warga sih menurut berita bahwa si anaknya ini Pak RT-nya sempet lah komunikasi sama anaknya itu kan yang komunikasi sama anaknya, chat-chatan bahwa memberikan bahwa ngasih tahu kalau listriknya mau diputus. Tapi masih balas-balasan tuh. Masih balik-balikan sama Pak RT itu kan ya. Lu pernah berpikir nggak dia bisa beli pulsa listrik tapi makanan nggak bisa. Bukan pulsa listrik, stupid. Pulsa buat chat. Oh, pulsa chat ya. Apa namanya? Iya, kuota. Kok dia nggak makan? Lebih butuh kuota mungkin dia daripada makan. Mungkin dia 6.0 ya kan. Dia lebih baik kuota daripada makan. Aduh. Jadi teman-teman kayaknya udah kebayang belum kira-kira dia kenapa? Kalau lo yang lo bayangin kenapa dia yang lo bayangin? Ya itu tadi kalau normalnya itu karena dia introvert nggak mau sosialisasi itu, jadi dia ya udah malas sosialisasi dan di rumah dia nggak ada makanan ya, dan takut asetnya mungkin itu juga direbut itu ya dia udah terpaksa lah biarin dah. Mikirnya ke harta ya? Ya bisa kerebut apa. Tapi kalau aset masalah harta ngapain dia mati? Kenapa meninggal semua? Kan meninggal semua bisa ini sebenarnya bukan ya nggak cocok masuk ke Edogawa. Bisa jadi pembunuhan ini sebenarnya. Pembunuhan? Kenapa? Ya mungkin karena kan yang gue tahu juga ada salah satu keluarga terdekatnya tuh sempat dipanggil polisi juga kan, ditangkap? Iya, ditangkap apa dipanggil sih? Dipanggil lah. Oh, dipanggil belum apa ditangkap ya? Dia ditangkap. Iya, berarti dipanggil kan, nah itu dia. Untuk minta keterangan. Iya, ternyata saudaranya bilang bahwa yang korban ini sudah tidak berkomunikasi selama 5 tahun. Itu tahun berapa tuh? 2017. Udah lama juga sih. Udah lama tuh. Berat. Terus si polisi kenapa tiba-tiba itu? Tapi dia kata saudaranya juga sebenarnya dia masih di taraf keluarga yang mampu ya. Iya, kita lihat rumah juga gede kan, punya mobil juga kan. Karena istrinya juga sempat katanya jualan makanan atau apa gitu ya. Jualan makanan. Iya, jual makanan emang apa? Enggak apa-apa, enggak jual makanan tapi dia mati kelaparan kan, bingung. Johnny Andrian aja jualan bretok anjing. Emang enggak boleh jual makanan? Harusnya dia enggak mati kelaparan kalau jual makanan. Nah, kalau gua ngerasa bahwa ini faktor dari dampak COVID-19. Menurut gua ya. Karena kan sekarang nggak semua, banyak orang tuh mengalami dampak itu dari sisi ekonomi, usaha hilang semua segala macam. Kalau gua merasa ini bukan masalah harta ya, masalah ini lebih ke anaknya yang depresi. Kalau mas depresi, kenapa nggak sih anaknya itu sebelum terjadi dia katakanlah di efek kena COVID itu, kenapa nggak dia coba menjual hartanya itu? Walaupun kita tahu kan jual harta memang nggak gampang kan. Nah, lu nanya sendiri, lu jawab sendiri. Iya kan. Kan yang bego siapa? Tuh gimana tuh? Karena kan jual harta nggak gampang. Iya sih. Jadi banyak duit tapi susah, banyak aset tapi punya duit susah juga kan. Sama aja bodoh. Nggak bisa makan juga kan. Iya. Jadi lo yang bersyukur masih bisa makan, alhamdulillah masih dikasih kehidupan, bisa lanjut lo untuk merubah hidup lo. Percuma ya walaupun kita banyak aset begini ya. Percuma. Jadinya begini juga kan? Apa? Jadinya begini, kelaparan.
Tapi gua ngerasa bahwa ini tuh depresi ya dari si anak 42 tahun. Kalau depresi kira-kira buat si anak depresi itu tadi Coba kelaparan. lu bayangin. Yang meninggal siapa aja? Ibu bapaknya. Sama si paman ya? Pamannya. Kemungkinan kalau pamannya istrinya udah meninggal. Si anak 42 tahun udah punya istri belum? Harusnya sih udah sih. Tapi dia meninggal Sendiri nggak keluarga. Depresi. Nah, benar-benar misteri ya kan ini. Benar-benar misteri dari masalah Keluarga si 4 orang ini kan. 4 orang dan mungkin hubungan asmaranya yang kita nggak tahu. Buat asmara sama siapa kenapa? Ya karena dia nggak punya jodoh. Si anaknya itu depresi ya, karena kan. gue mikir kan jodoh itu bukan berarti untuk buat kesenangan ya. Maksudnya ada bisa saling dukung. Kan gue udah nikah ya, lu kan belum. Kalau gue sih udah ngerasain. Lu kan belum. Jadi jangan sampai itu kejadian di lu. Depresi karena nggak punya pasangan gitu. Ya. Bunuh diri, mati. Bunuh diri. Itu apa namanya? Terus gue rasa sih dia ngurusin ibu bapaknya. Mungkin itu juga terlalu capek ngurus itu, jadinya dia nggak sempat ngurusin pribadinya dia, kayak cari jodoh mungkin ya. Ya satu itu mungkin udah depresi sama dirinya sendiri, terus yang kedua juga dia udah ya namanya ngurusin orang tua, udah capek yang bantuin. Si paman juga umurnya juga udah lansia. Dia anak tunggal nggak sih? Gue nggak tahu tuh. Dia anak tunggal sih kayaknya atau anak tunggal ya? Kayaknya sih anak tunggal. Udah lansia, mungkin dia stres karena terakhir tuh kata tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya si bapaknya sempat keluar dari rumah. Mau ke mana gitu, terus kakinya tuh udah pakai plastik. Kayaknya udah. Gua nggak tahu, itu serius, lo jangan ketawa. Iya. Enggak ada yang ketawa ini. Itu serius itu beritanya ada. Kita serius ini, berita serius ini ya. Berita serius ini kita, Bang. Itu Jen, gua hanya mancing dia yang. Nah, itu serius. Iya, berita serius ya, Bang. Kita bawain berita serius kok selalu. Ya, kita mungkin banyak lah motif-motif yang ada asumsi orang ada yang bilang bahwa ini anaknya ada salah satu pelaku pembunuhan. Ada di berita mana nanti gue tampilin. Terus ya kita juga nggak tahu ya maksudnya namanya depresi. Mungkin di saat itu dia udah stres nggak bisa ngasih makan semua. Terus tapi yang anehnya dia masih bisa makan. Itu tuh aneh. Akhirnya dia stres sendiri, mati juga. Akhirnya bunuh diri. Itu mungkin ya kita paling berdoa dan mendukung kepolisian untuk cepat menuntaskan ini. Semoga jelas ya, penyebab mereka mati itu kenapa? Dan pesan gue sih rumah dijual dan disumbangkan. Karena udah nggak ada ahli waris guys. Oke. Thank you. Kalau gue sih gitu. Kalau gue gitu aja sih. Lo kalau mungkin lo ada pesan apa? Maaf ya kalau ada dari gue kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita hanya kita hanya mengulik yang menyampaikan yang kita penasaran sih, kita penasaran juga ya jadi kita makanya coba untuk mencari tahu ya, ngobrol ngebahas ini kenapa sih kok bisa kayak gini gitu satu keluarga. Karena gue juga nggak sekolah kepolisian. Biar polisian tahu. Iya, lebih polisi. Bukan penyidik. Iya. Bukan hakim, bukan apa ya. Bukan hakim, hanya juga bukan. Ngobrol-ngobrol penasaran. Juga bukan Conan Edogawa juga bukan. Gua hanya ngelihat omongan-omongan netizen. Oke, guys. Ya semoga aja guys terus ini tetap lagi. tetap misteri ya. Enggak lah, jadi tetap misteri. Kita penasaran kan kalau tetap misteri kenapa kok bisa mati. Semoga aja tetap terungkap lah kenapa. Terungkap polisi. Ya kita dukung polisian Indonesia harus dukung kayak gini. Jangan sampai berhenti di jalan, terus proses ya. Karena bagi gue ini terus diselidiki. Ada mungkin depresi. Yeah. Depresi artinya lapangan kerja nggak ada. Semoga ini menjadi acuan lah untuk pemerintah untuk bikin lapangan banyak pekerjaan. Semoga nggak terjadi orang punya rumah juga belum tentu juga nyaman. Walaupun rumah gede aset banyak ya. Iya guys. Oke. Paling gitu. Oke. Sekian dulu podcast dari kita. Dan tetap terus dengarkan dan saksikan podcast Halusinasi.